Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan salam mendengarkan. Bab 23, kembali bertaruh. Kalau begitu maksudmu, Angel harus menyerahkan hasil usahanya ini pada orang lain? Mary meletakkan kunci mobil BMW sambil bertanya dengan suara dingin. Dia kembali terlihat sangat marah. Valentino menganggukkan kepala. Untuk saat ini, Angel hanya bisa menerima permintaan mereka. Mati saja kamu! Kupikir kamu punya cara, tapi pada akhirnya kamu tetap membiarkan Angel melepaskannya. Bukankah ini sama saja kita tidak mendapatkan apa-apa? Sekarang aku curiga, jangan-jangan kamu berkomplot dengan Robert dan datang ke sini hanya untuk membujuk Angel menyerah, ya? Mary menjadi semakin murka. Dia menggebrak meja lalu menuding Valentino sambil memakinya. Valentino mengabaikan Mary lalu menoleh ke arah Angel. Angel, kalau kamu percaya padaku, lakukan apa yang aku katakan. Aku akan membuat mereka memohon padamu supaya kamu bisa terus bertanggung jawab atas kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Karena sekarang Robert dan yang lainnya sudah terang-terangan melawan Angel, maka Valentino tidak akan berbelas kasihan lagi. Bagaimana Angel bisa mempercayai kata-kata Valentino? Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu, yaitu saat dulu Valentino memintanya untuk mengambil alih kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Waktu itu, ekspresi Valentino sama seriusnya dengan sekarang. Angel mempercayainya dan pada akhirnya dia dapat dengan sangat mudah memenangkan kerjasama. Namun, kali ini berbeda. Kali ini lawan yang dihadapi adalah Robert, orang yang sudah sedari awal menindasnya. Valentino bilang akan membuat Robert memohon pada Angel untuk terus bertanggung jawab atas kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Bagaimana mungkin? Robert orang yang sangat arogan itu tidak akan pernah menundukkan kepala kepada Angel. Benar-benar naif. Apa kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu mengenal seorang teman yang mengendarai mobil BMW? Maple Rain Real Estate tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mary mencibir. Bahkan di hadapan Maple Rain Real Estate, keluarga Kusuma bukan apa-apa. Memangnya kamu bisa ikut campur dalam urusan mereka? Benar. David juga angkat bicara. Valentino, ini bukan lelucon. Dulu aku berhasil membantu Angel mendapatkan kerjasama ini. Sekarang aku juga mampu membuat Angel mempertahankannya. Ujar Valentino dengan sangat tenang, tapi nada bicaranya serius. Konyol. Sombong. Sangat tidak tahu diri. Mary merasa bahwa penilaiannya terhadap Valentino sangat tepat. Kalau kamu tidak berhasil melakukan apa yang kamu katakan, maka kamu harus langsung menceraikan Angel. Apa kamu berani? Ibu, bagaimana bisa? Angel, kamu jangan bicara lagi. Aku bertanya padanya apa dia berani melakukannya atau tidak. Karena dia sangat percaya diri, kenapa dia tidak terima? Kalau kamu memang laki-laki, kamu harus menyanggupinya. Kata Mary dengan tegas. Lalu bagaimana kalau aku berhasil? Valentino tersenyum pahit dalam hati. Dia baru saja bertaruh dengan Robert, sekarang dia harus kembali bertaruh dengan ibu mertuanya. Namun, aku telah kalah berkali-kali. Mulai sekarang, aku tidak akan kalah dari siapapun lagi. Kalau kamu berhasil melakukannya, mulai sekarang aku tidak akan pernah ikut campur dalam kehidupanmu dengan Angel. Mary balas menatap Valentino dengan tegas. Baiklah, aku terima. Setelah itu, Valentino kembali ke kamar.
Aku ingin lihat apakah nanti Robert yang ada di sini untuk memohon pada Angel atau kamu yang berlutut dan memohon padaku untuk tidak bercerai dari Angel. Ujar Mary sambil mendengus dingin. Mary tidak berharap sama sekali dalam hal ini. Namun, baik juga kalau dia bisa menggunakan masalah ini untuk mengusir Valentino. Dengan begitu, dia bisa kembali mencari suami yang hebat untuk Angel. Angel yang kembali dicuci otak oleh Mary menyeret tubuhnya yang lelah ke kamar. Dia benar-benar lelah sekarang, lelah batin. Di satu sisi, dia harus menghadapi Robert, di sisi lain, dia tidak ingin Mary ikut campur. Hal ini membuat Angel seakan lumpuh. Meski dari luar dia terlihat seperti wanita yang kuat, dia tetaplah seorang wanita. Kalau ada pria kuat yang bisa diandalkan, wanita mana yang rela begitu lelah? Sekembalinya ke kamar, Angel melihat sekeliling. Hanya saja dia tidak menemukan sosok Valentino, tapi dia tidak merasa terkejut. Dalam keluarga Kusuma, Valentino hanya seperti udara yang mudah dibuang dan diabaikan. Klik. Angel menarik napas dalam-dalam, lalu mengunci pintu, seolah-olah memblokir segala sesuatu dari dunia luar. Setelah itu, dia langsung merentangkan kakinya yang ramping, melepaskan sepatu hak tingginya dan menginjak lantai dengan kaki telanjang. Dia dengan cepat melepas pakaiannya, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Sekarang dia hanya ingin mandi air hangat dan membuang semua kekhawatirannya. Tubuh Angel benar-benar cantik dan memabukkan, bahkan orang suci saja tidak mampu menahan nafsu jika melihatnya. Kulit putih mulusnya itu tidak ada duanya. Bersinar dan mulus seperti batu giok, juga putih dan lembut seperti susu. Lekuk tubuhnya terlihat semakin seksi dan sempurna dengan perkembangan yang sempurna di beberapa bagian. Ketika Angel meraih kenop pintu kamar mandi dan hendak membukanya, tiba-tiba dia mendengar suara air mengalir dari dalam. Angel menegang, lalu dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Dia segera menutupi dadanya dengan lengannya. Valentino? Panggil Angel. Apa Valentino yang sedang mandi di dalam? Namun, setelah Angel memanggil, tidak ada jawaban dari dalam. Dia pun merasa lega. Mungkin Valentino lupa mematikan keran air. Kali ini, Angel tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu lalu berjalan masuk ke kamar mandi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan Angel. Ketika dia membuka pintu dan melihat sekeliling, dia kebetulan bertemu dengan sepasang mata yang tercengang. Mereka berdua menjadi linglung pada saat yang bersamaan. Orang di dalam, siapa lagi kalau bukan Valentino? Postur tubuh dan otot yang kuat terpampang jelas, butiran air membasahi tubuhnya. Sepertinya semua wanita akan terpesona melihat tubuhnya itu. Valentino sontak menjadi linglung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Angel akan mengambil inisiatif untuk menemuinya dengan pakaian yang terbuka seperti ini. Barusan dia sedang fokus berpikir, jadi dia tidak dengar apapun. Siapa yang menyangka hanya dalam hitungan detik, Angel akan masuk ke dalam kamar mandi. Ini adalah pertama kalinya Valentino melihat Angel dengan pakaian begitu terbuka, 95 poin, setinggi itulah nilai yang diberikan Valentino untuk tubuh Angel. Sekarang, wanita itu terlihat seperti berbadan iblis berwajah malaikat. Angel masih mengenakan pakaian dalam, tapi saat ini Valentino benar-benar telanjang, jadi Angel melihat semua bagian tubuhnya. Kenapa kamu ada di sini? Angel yang masih memegang gagang pintu adalah yang pertama kali berteriak. Reaksi pertamanya bukan langsung menutup pintu dan pergi, tapi ingin menjelaskan bahwa dia kesini bukan untuk melihat Valentino mandi. Aku sedang mandi, bukan? Valentino sedikit terkejut. Melihat ekspresi Angel, sepertinya wanita itu tidak tahu bahwa dia ada di sini. Kamu mandi, Ken? Kenapa kamu tidak menyahut saat kupanggil? Angel sangat malu.
Barusan aku sedang berpikir dengan serius, jadi aku tidak dengar. Valentino juga tergagap, dia terpana oleh situasi yang tiba-tiba ini. Lalu kenapa kamu tidak mengunci pintunya? Angel semakin malu dan marah. Kamu biasanya tidak mandi di kamar ini. Valentino menjelaskan dengan tidak berdaya. Memang biasanya Angel tidak mandi di kamar ini. Setelah mandi di kamar orang tuanya, Angel akan berganti pakaian dengan baju tidur yang sangat tertutup baru kembali ke kamar. Namun, hari ini Angel tidak mau mendengarkan omelan Mary. Dia saja sudah tidak sabar untuk kabur dari sana. Bagaimana mungkin mau mandi di kamar orang tuanya? Alhasil, bagus sekali. Selama 3 tahun pernikahan mereka, ini adalah pertama kalinya Angel ingin mandi di kamar mandi mereka, tapi malah mengalami hal yang begitu memalukan. Kupikir kamu mau mandi denganku, ucap Valentino sambil menyentuh ujung hidungnya. Bab 24, ingin bercerai dengan Valentino. Dasar mesum! Angel pun berteriak marah dan membanting pintu setelah sadar bahwa dia sendiri yang salah. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Mereka sudah menikah selama 3 tahun dan bisa dianggap sebagai pasangan lama, tetapi dia disebut mesum hanya karena melihat tubuh satu sama lain. Angel yang menutup pintu sangat malu. Wajah dan telinganya merah padam. Hal ini benar-benar memalukan. Jantungnya berdetak tidak karuan. Namun, dia juga merasa ada gairah yang membuatnya agak bersemangat. Ternyata tubuh Valentino sebagus itu. Angel tidak pernah melihatnya karena biasanya mereka bertemu saat masing-masing berbalut pakaian. Bahkan sejujurnya, Angel belum pernah benar-benar memperhatikan Valentino. Pesona pria bertubuh kekar sama kuatnya dengan daya tarik wanita bertubuh seksi di mata pria. Jadi, Angel benar-benar terkejut dengan tubuh Valentino dan entah mengapa jadi berharap. Ketika Valentino keluar dari kamar mandi, Angel sudah mengenakan baju tidurnya yang tertutup dan sedang duduk di samping tempat tidur dengan wajah dingin. Kedepannya, tanpa izinku kamu tidak boleh masuk ke kamar mandi. Angel berkata dengan dingin. Dia mengernyit sambil melirik Valentino. Valentino tercengang, berlebihan sekali. Sekarang ke kamar mandi saja tidak boleh. Secara hukum kita sudah menikah. Hubungan kita sah. Valentino merasa perlu untuk memberitahu Angel tentang ini. Angel terdiam sejenak, lalu menyahut. Tetap saja tidak boleh. Kalau begitu, apa aku saja yang pindah dan kamu tinggal sendiri di sini? Kamu tidak takut mengalami mimpi buruk? Valentino menatap Angel dengan penuh makna. Wajah Angel sedikit memerah ketika mendengar kata-kata itu. Memang, dia kadang-kadang mengalami mimpi buruk. Keberadaan Valentino di kamarnya ketika dia bangun di tengah malam bisa sedikit mengurangi rasa takutnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengusir Valentino dari kamarnya meski dia membencinya. Tanpamu, aku juga bisa tidur nyenyak sendirian. Aku sama sekali tidak butuh bantuanmu. Jadi, jangan menganggap dirimu penting. Ujar Angel dengan kesal. Ya. Terserah kamu saja. Valentino menyentuh hidungnya. Dia tidak ingin berdebat dengan Angel, jadi dia langsung berbaring di tikarnya. Angel menghela napas pelan, akhirnya lepas juga ganjalan hatinya. Sebenarnya barusan dia hanya pura-pura marah untuk menutupi hatinya yang gugup. Dia benar-benar takut, bagaimana jika Valentino menjadi bergairah setelah melihat tubuhnya? Apa yang harus dia lakukan kalau pria itu memaksanya? Seperti yang dikatakan Valentino, bagaimanapun juga, secara hukum mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Jadi apapun yang dilakukan Valentino padanya sebenarnya tidak melanggar hukum. Dengan itu,
Valentino berhak memaksanya melakukan apapun dan Angel hanya bisa menahannya dalam diam. Untungnya, Valentino tidak terbawa suasana. Keduanya berhenti berbicara, masing-masing berbaring dan tidur. Valentino yang berbaring di tikarnya sedang memikirkan rencana selanjutnya, jadi tidak langsung tertidur. Sedangkan Angel yang jelas terlalu lelah langsung tertidur. Terdengarlah suara napas yang lembut. "Maaf sudah menyulitkanmu." Valentino menghela napas pelan. Untung saja Valentino kembali berhubungan dengan keluarga Wijaya. Kalau tidak, bahkan jika Angel bisa mendapatkan kerjasama besar kali ini, usaha dan kerja kerasnya masih akan menjadi milik orang lain. Situasi keluarga Angel di perusahaan keluarga Kusuma terlalu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Bahkan Nyonya Besar Kusuma saja tidak dapat membela mereka. Untungnya, Valentino hari ini bukan lagi Valentino yang dulu. Untuk mengubah hal-hal ini, dia hanya perlu menelpon atau memberikan isyarat mata saja. Buat saja semuanya jadi sulit. Seberapa keras kamu mempersulitnya besok, kamu akan semakin menyesalinya nanti. Bagi Maple Rain Real Estate, membunuh perusahaan keluarga Kusuma sama mudahnya dengan menginjak semut. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di telinga Valentino. Jelas ini adalah suara Angel. Valentino, Tepat saat Valentino hendak bangun, dia mendengar Angel membisikkan namanya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Angel itu memang wanita yang berpura-pura kuat. Wanita ini baru saja bilang tidak membutuhkan Valentino dan mau pindah. Namun, sekarang saat mimpi buruk, dia mulai memanggil Valentino lagi. Angel, kamu mimpi buruk lagi. Panggil Valentino pelan sambil menyalakan lampu. Perutku sakit. Angel duduk di atas kasurnya, wajahnya pucat pasi. Dia menutupi perutnya dengan kedua tangan sambil menutup mata dengan rapat, terlihat sangat kesakitan. Valentino terkejut, sepertinya ini lebih gawat dari mimpi buruk. Tanpa pikir panjang, Valentino langsung menghampirinya dan meraih telapak tangan Angel. Angel ingin melepaskan genggaman tangan itu, tapi saat ini rasa sakit di seluruh tubuhnya benar-benar membuatnya tidak berdaya. Tolong tuangkan secangkir air panas, kata Angel dengan susah payah. Valentino tertegun sejenak, dia dapat merasakan suhu telapak tangan Angel. Dia pun mengerti setelah melihat bagian perut yang Angel tutupi dengan tangannya. Apa kamu lagi itu? Tanya Valentino dengan sedikit malu-malu. Ya. Angel terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk lemah. Tunggu sebentar. Valentino menyelimuti Angel kemudian keluar dari kamar. Kamu! Angel menggertakkan gigi putihnya erat-erat dengan kesal. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat punggung Valentino. Dia sangat kecewa dengan Valentino. Meski hubungan antaranya dan Valentino tidak benar-benar seperti pasangan suami istri, bagaimanapun status mereka adalah suami istri. Mereka telah tinggal di bawah satu atap selama 3 tahun, bohong jika mengatakan tidak ada rasa sama sekali. Setidaknya di dalam hati Angel, pria di luar sana tidak sebanding dengan Valentino. Kalau tidak, seterbuka apapun Angel, dia tetap tidak akan membiarkan seorang pria tidur di kamarnya begitu saja, kan? Namun sekarang, saat seluruh tubuhnya gemetar kesakitan, Valentino malah keluar. Ini yang membuat Angel sangat marah. Seharusnya aku tidak berharap sedikit pun. Kamu sama sekali tidak bisa diandalkan. Angel bergumam sedih dengan berkaca-kaca. Sekarang dia sangat rapuh, seperti anak kucing yang terluka dan mencoba memulihkan lukanya sendirian. Setelah keluar dari kamar, Valentino langsung pergi ke dapur, lalu menyalakan kompor dan memasak air.
Kemudian dia membuka kulkas, mengeluarkan sepotong jahe dan mencucinya. Tak. Tangan kirinya memegang balok jahe, sedangkan tangan kanannya memegang pisau dapur dan memotong dengan cepat. 3 tahun sudah dia masuk ke dalam keluarga Kusuma, jadi dia sangat terampil mencuci pakaian dan memasak. Pisau dapur kembali diayunkan, potongan jahe di tangan Valentino berubah menjadi tumpukan parutan panjang yang ketebalannya sangat seragam. Dia memasukkan gula merah ke dalam panci lalu mendidihkannya. Setelah itu, dia masukkan parutan jahe ke dalam panci untuk dimasak. Di dalam kamar, Angel menekuk kakinya dan tubuhnya meringkuk jadi bola, wajahnya sudah sangat pucat. Dia menggigit sudut selimut sambil mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Dia semakin kecewa dengan Valentino. Awalnya, dia pikir Valentino mungkin keluar untuk menuangkan air panas, tapi sudah begitu lama pria itu tidak kunjung kembali. Meski Valentino pergi untuk merebus air, harusnya tidak selama ini, kan? Dia sama sekali tidak peduli padaku. Angel sangat kecewa dan merasa lebih menyesal. Kalau dari awal dia tahu akan seperti ini, seharusnya beberapa hari yang lalu dia mendengarkan kata-kata ibunya untuk menggugat cerai Valentino. Tidak masalah meski Valentino tidak berguna. Tapi setidaknya Valentino yang dulu peduli padanya dan Angel bisa merasakan perhatian yang tulus itu. Jadi, bahkan hanya demi perhatian itu, Angel tidak bisa mengusir Valentino begitu saja dari keluarga Kusuma. Namun, sekarang Angel dapat melihat bahwa Valentino sama sekali tidak peduli dengannya. Saat dia sedang sangat lemah, pria itu malah pergi meninggalkannya. Klek. Pintu kamar dibuka, lalu Valentino pun masuk.